Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin Anda bertanya, mengapa ada sebagian umat Islam yang menutup doanya dengan bacaan ayat Al-Quran, khususnya surah Asy-Syaffat, ayat 180 yang berbunyi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun. Apakah hal tersebut merupakan doa yang benar, atau justru bisa menjerumuskan kepada syirik? Selain itu, kita juga sering mendapati perbedaan dalam bacaan salawat. Ada yang mengucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada pula yang cukup dengan bacaan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka, manakah yang seharusnya kita amalkan? Inilah yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Membahas masalah penutup doa dengan menggunakan Al-Quran Surah Asy-Syaffat, ayat 180 yang berbunyi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun. Adapun asbabun nuzul, turunnya Al-Quran, Surah Asy-Syaffat, ayat 180 adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijek atau dihina oleh sebagian orang Arab kafir Quraisy yang belum menerima Islam sebagai agamanya. Mereka mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Hai Muhammad, Tuhanmu kawin, juga punya anak dan sebagainya. Maka dengan ejekan atau cemoohan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam stres dan gelisah. Hal ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 180 yang berbunyi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun, yang artinya, Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, dari apa yang mereka sifatkan. Komentar. Maka, setelah turunnya ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segar kembali, hilang stresnya, atau tenang kembali. Maka, inilah sebagai asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya Al-Quran Surah Asy-Syaffat, ayat 180 di atas. Komentar. Maka, sangat disesalkan bila orang Islam atau di antara ustaz, yang di akhir penutup doanya membaca, Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun. Dengan artinya, Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, dari apa yang mereka sifatkan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Tuhanmu. Katamu dalam ayat ini adalah diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, kemudian ketika seseorang membaca ayat ini sebagai doa, katamu berarti yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbicara hanyalah dirinya, atau doa itu ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang mengucapkan ayat itu sebagai doa, katamu tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, seseorang itu terjebak atau tersirat menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Tuhan, yaitu yang tidak kawin dan tidak punya anak. Itu adalah Tuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Tuhan, maka terjebak syirik atau merusak akidah tauhid. Ketahuilah, ayat itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya meyakinkan dan mengangkat kembali semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kawin dan tidak punya anak. Komentar. Ketahuilah, ketika seseorang berdoa adalah menyampaikan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang lain, maka berarti katamu di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih menguatkan dan meyakinkan, apalagi ayat ini dibaca sesudah membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Berarti membuktikan, yang berdoa di sana adalah menyampaikan isi hatinya sebagai penutup doa. Komentar. Mungkin ada yang berkomentar. Ada hadis yang menyatakan, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu sidang seraya mengucapkan salam perpisahan kepada majelisnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun. Di mana kata ungkap dalam rabbika adalah mu, yang berarti ditujukan kepada majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, hadis ini dinyatakan lemah. Dan kemudian sebagai bukti bahwa Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun itu sebagai doa, ketika seseorang pemimpin doa atau ustaz yang berdoa membacanya, setelah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar ketika menutup doa. Komentar. Sebagai bandingan,
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang menyala-nyala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan perintahnya sebagai doanya agar api menjadi padam dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Kemudian, api itu padam setelah doa atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada api. Berarti suatu bukti bahwa yang berdoa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan api supaya padam. Bukan sebagai bandingannya jemaah haji yang memerintahkan langsung kepada api supaya api padam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan supaya api padam. Maka, hal ini juga terjadi pada jemaah haji yang datang ke Mekkah ketika takut di Makkah. Hal ini juga terjadi pada jemaah haji yang datang ke Mekkah ketika takut ditimpa matahari yang panas terik. Maka, di antara ustaz menyuruh untuk membacakan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 agar panas matahari menjadi dingin. Hal ini juga terjebak kepada syirik, karena seseorang yang berdoa dengan mengucapkan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 itu sebagai perintah kepada panas matahari supaya menjadi dingin, matahari yang panas terik. Maka, di antara ustaz menyuruh untuk membacakan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 agar panas matahari menjadi dingin. Hal ini juga terjebak kepada syirik, karena seseorang yang berdoa dengan mengucapkan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 itu sebagai perintah kepada panas matahari supaya menjadi dingin. Berarti berakibat seseorang itu berbuat atau menganggap dirinya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyuruh api padam atau dingin. Jadi, tersirat seseorang memerintahkan api supaya dingin atau matahari supaya dingin. Padahal kemampuan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, komentar, sebenarnya ada bentuk ayat Al-Quran kalau seseorang mau menggunakannya sebagai doa, yaitu Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 159 yang berbunyi, Subhanallahi amma yashifun, yang artinya, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi, tegas dan jelas ayat ini diucapkan sebagai doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana menganggap yang suci itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adalah salah pilih kalau menggunakan Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 180 sebagai doa. Demikianlah pembahasan kita mengenai masalah penutup doa dengan Surah Asy-Syaffat ayat 180 serta perbedaan dalam bacaan shalawat yang ada di tengah umat. Semoga kajian ini dapat menambah pemahaman kita, memperkuat akidah, serta menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman, agar dakwah ini semakin berkembang dan memberi manfaat lebih luas bagi umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.